Oke guys, jadi ya saya itu sebenarnya malu bikin video kayak gini tuh karena ya nggak biasa juga kan. Cuma beberapa kali kemarin, tapi karena saya itu punya keresahan ya. Dan saya udah cari tahu juga ke sana ke sini. Ya, sebelum saya bikin video ini saya juga udah banyak tanya-tanya mungkin yang menurut saya ahlinya, tapi tetap aja nggak menghilangkan keresahan saya ya. Ya tentang habaib, ada chat seperti ini ya ke saya. Chat ini ya, beliau itu ya santri ya, bisa dikatakan santri karena dia ada di satu pesantren. Nah setelah chat itu eh saya bertemu dengan beliau ya, dan kita ngobrol panjang lebar tentang mungkin ya apa sebutannya ya, keistimewaan habaib gitu ya, atau yang banyak disebut karomah ya. Nah tetap aja itu tuh nggak, malah saya tuh malah jadi berpikir yang aneh-aneh tentang habaib itu ya, kayak oh ini tuh pembodohan bukan sih, supaya mereka banyak pengikut bukan sih. Kayak misalnya ya itu yang di chat saya, dia bilang ada habaib yang bisa 70 kali dalam satu malam melakukan Isra Mi'raj ya, dan kita seperti kita tahu Nabi Muhammad aja seumur hidup beliau melakukan satu kali Isra Mi'raj dalam satu malam. Ini habaib dalam satu malam bisa melakukan 70 kali. Apakah keistimewaan habaib ini jauh lebih tinggi daripada Nabi Muhammad ya? Dan di obrolannya juga banyak beliau ceritain ke saya, habaib itu gini, habaib itu kayak gitu. Salah satunya apa, oh iya, satu habaib yang pendosa itu, pendosa hebat misalnya, paling nakal, paling sering maksiat itu yang narkoba, alkohol apa gitu, derajatnya tetap lebih tinggi daripada 70 ulama atau 70 kiai. Nah terus ada juga NKRI, kenapa katanya nggak maju-maju dari sekarang. Beliau bilang karena banyak umat yang belum mencintai para habib katanya. Dan saya juga sering ya mempertanyakan, apa sih, kenapa sih banyak santri-santri mungkin ya yang makan minum bekas Habib dan menciumi bekas tempat duduk Habib ya. Mereka ngejawab, ya inilah, kita ngambil berkahnya aja, kita ngaji katanya ngambil berkahnya aja. Ya benar, kita ngambil berkahnya aja, tapi apakah memang dengan cara seperti itu ya? Ya seperti yang kita tahu nggak ada juga di zaman Nabi yang kayak gitu. Dan kedudukan Habib itu katanya jangan sama rata dengan kita orang-orang biasa. Misalnya kalau kita lagi kumpul ngariung bareng, Habib itu harus lebih tinggi posisinya, kedudukannya daripada kita. Ya kembali lagi saya tekankan, di zaman Nabi itu nggak seperti itu. Ketika kumpul ngariung sedang berdiskusi, Nabi itu ya sama rata duduknya dengan para sahabat. Itu yang bikin saya ya kurang percaya, kurang respect juga. Nah ada juga yang mengatakan habaib itu tidak boleh ditentang, keputusan habaib itu mutlak. Dan lagi-lagi di zaman Nabi itu, ketika mereka berdiskusi, contohnya sebelum perang Uhud itu, Nabi Muhammad itu ingin kalau umat muslim itu tetap di dalam Madinah. Nah tapi sahabat bertanya lah, ya Habib lagi salah, mohon maaf ya Rasulullah, apakah ini keputusan engkau atau perintah dari Allah? Ya Rasulullah menjawab, ini keputusan saya pribadi. Nah di sana mereka diskusi, oh ya Rasulullah, menurut saya lebih baik gini, lebih baik gitu, dan akhirnya demokrasinya Rasulullah itu paling baik. Emang Rasulullah kalah dalam berdiskusi ya, yang karena keputusan terbanyak itu umat muslim keluar dari Madinah. Tapi ya oke, fine ya, Rasulullah tetap perang, mereka tetap nggak ada yang
Rasulullah salahkan. Tapi ini kenapa jika engkau menentang Habib, katanya, kau sama saja dengan iblis. Keislamanmu dipertanyakan. Sama saja kau dengan kafir. Ya kayak gitu kan. Dan setelah saya cari-cari di internet, di video ya mengenai hal-hal itulah, mengenai Habib, ternyata ya emang banyak sih. Saya nggak menyalahkan umat yang menceritakan hal itu kepada saya, dan mungkin mereka juga percaya dari orang-orang yang menceritakan itu terlebih dahulu kepada mereka. Tapi buat saya ini jadi keresahan saya. Mungkin ada yang bisa menjelaskannya supaya saya tidak bersuuzon kepada Habib yang disebut Habib. Mungkin itu nggak tahu benar atau enggaknya. Ya itu aja sih keresahan saya. Kalau ada yang bisa ngejelasin ya tolonglah dijelasin ya.